apa dong tip praktis bagi para pencakar di sana itu, yang di luar sana yang banyak sekali itu Pak Mujiman, para pencakar yang sebenarnya sebagian besar tadi Pak Mujiman sudah singgung adalah milenial tadi, anak muda, dalam menyiapkan dirinya menjadi siap kerja dan masuk dalam barangkali dunia kerja yang totally different tadi yang seperti Bapak Mujiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang dahsyat, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya akan mengulik seorang tokoh SDM Indonesia. Beliau usianya sudah sangat senior, dan beliau adalah guru saya, mentor saya, dan sempat menjadi juga narasumber ahli saya pada waktu saya sudah disertasi. Siapa dia? Beliau adalah Bapak M. Mujiman. Gimana, apa kabar Pak Mujiman? Baik Pak Yunus, lama nggak bertemu nih. Salam sehat ya. Sehat-sehat Pak Mujiman. Luar biasa nih Pak Mujiman, masih keliling-keliling. Sekarang lagi di Batu Malang ya kelihatannya ini. Iya, lagi ada tugas perintah pemerintah. Luar biasa nih, seusia Bapak masih berkeliling, sharing ya, pengetahuan, sharing mengenai pengalaman, metodologi, metode untuk bangsa ini luar biasa. Baik Pak Mujiman, ini Sobat Kompetensi ini sudah nggak sabar lagi. Malam ini saya ingin mengulik sedikit dari seorang Mujiman ini. Pertama nih Pak Mujiman, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2030. Bagaimana Pak Mujiman memaknai hal ini? Silakan Pak Mujiman. Ya, jadi bonus itu kan konotasinya positif ya. Oke. Sedangkan kenyataannya itu bisa positif, bisa negatif. Jadi karena bonus demografi itu bahwa pada periode itu struktur penduduk Indonesia ini didominasi oleh penduduk usia muda, usia produktif ya, usia produktif. Nah, usia produktif itu baru menjadi kenyataan, menjadi berkah kalau betul-betul dia menjadi SDM yang produktif. Yang punya kemampuan, punya pekerjaan, penghasilan yang layak, dan sebagainya, begitu ya. Tapi kalau itu tidak dimiliki, tidak diperoleh, ya, bonus tadi bukan menjadi berkah, tapi menjadi musibah, Pak. Oh, bonus bisa menjadi musibah atau bencana barangkali ya? Menjadi bencana, karena kita dikuasai oleh penduduk penganggur muda lagi, gitu kan. Nah, kan sangat berbahaya itu. Nah, oleh karena itu kita menyebut bonus demografi oke, tapi kita harus memiliki pemahaman bahwa itu baru potensi. Nah, potensi ini kalau bisa dimanfaatkan betul-betul menjadi berkah, tapi kalau tidak bisa memanfaatkan justru akan menjadi masalah. Gitu. Baik Pak Mujiman, inilah kalau kita ngomong sama suhunya langsung keluar ini ya intinya, bahwa bonus demografi bisa menjadi bonus, bisa menjadi bencana. Saya sangat setuju dengan Pak Mujiman. Beliau ini sudah lama malang melintang ya di dunia ketenagakerjaan. Beliau menjadi eselon 1 di Kemnaker, pernah menjadi orang nomor 1 yang pertama Pak ya, ketua BNSD ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan juga sekarang aktif di Maskom ya, Masyarakat Kompetensi Indonesia. Nah, berkaitan sama tadi yang Pak Mujiman sampaikan, lalu menurut Pak Mujiman apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar potensi itu menjadi kenyataan atau potensi itu menjadi capability bisa menjadi memberikan impact pada bangsa Indonesia? Silakan Pak Mujiman. Ya, sederhana Pak kuncinya. Ya, dia itu akan menjadi berkah kalau dia menjadi SDM yang produktif ya.
yang produktif dan remuneratif. Nah, oleh karena itu menjadi tugas kita semua, terutama tugas pemerintah tentunya ya, bagaimana merumuskan suatu kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro-employment. Ya, karena menjadi produktif itu kalau dia bekerja. Nah, untuk bekerja mesti ada iklim yang kondusif untuk terciptanya lapangan kerja. Saya kira Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat ya kan, antara lain kan dalam rangka itu, Pak. Penciptaan lapangan kerja yang harmonis, yang bahkan sekarang lapangan kerja itu dituntut tidak asal lapangan kerja, Pak, tapi yang disebut decent work. Decent work. Decent work. Bekerja yang layak. Bekerja yang layak. Yang layak itu pekerjaannya itu produktif dan memberikan remunerasi yang bisa untuk hidup ya dan sejahtera gitu. Berarti katanya Indonesia ini jangan sampai terjebak di middle income trap ya, kalau nggak salah ada yang mengatakan. Sekarang sudah hampir terjebak situ. Sudah hampir sekarang ya. Ya, jadi tadinya sudah di tingkat menengah atas, sekarang turun lagi ya akibat COVID segala ini. Tapi itu maknanya bagaimana Pak Mujiman? Middle income trap itu sebenarnya maknanya seperti apa? Mungkin para sobat kompetensi di seluruh Indonesia pengen tahu itu maknanya seperti apa? Iya, jadi middle income trap itu negara yang dari mulai tumbuh berkembang ya kan untuk menuju negara yang maju gitu ya melalui lewat middle income itu. Jadi sebagian besar penduduknya itu memiliki income yang di level middle tadi. Middle itu ada lower middle, ada upper middle. Sebelum masuk itu ukurannya itu income per kapita, Pak. Income per kapita, income per kapita. Nah, kita itu sudah merangkak ke atas, akibat COVID turun lagi kita income per kapita. Jadi jangan sampai Indonesia itu penduduknya hanya di middle income itu saja gitu ya? Oh iya, kalau mau maju harus melewati itu, Pak. Harus melampaui itu kalau mau jadi negara maju. Middle income ini. Dan itu tidak mudah ya, karena sangat dipengaruhi oleh bagaimana bukan hanya pertumbuhan ekonomi kita, tapi struktur ekonomi kita. Jadi bukan hanya growth-nya, tapi juga strukturnya bagaimana, kuat nggak struktur ekonomi kita ini gitu. Jangan-jangan income yang besar tadi hanya dihasilkan oleh sekelompok kecil ya, yang di atas ya. Nah, sehingga tidak merata income itu. Jadi economical growth-nya itu bagus, belum tentu bagus ya? Belum tentu bagus. Economical structure-nya bagaimana gitu ya? Iya. Nah, dan itu tadi Pak cuma menyinggung mengenai tadi ya, ada sekelompok tertentu yang istilahnya menguasai itu yang kalau nggak salah disebut Gini ratio itu bukan? Nah, ukurannya di Gini ratio. Gini ratio ya, oke. Ya, semakin lebar Gini ratio-nya, semakin income yang besar itu dikuasainya sekelompok kecil dari gitu kan. Jadi Gini ratio itu harus diturunkan serendah mungkin gitu ya? Oh iya, jadi negara yang bagus adalah negara yang Gini ratio antar kelompok penduduknya itu rendah. Semakin menuju ke nol semakin bagus. Semakin menuju ke nol semakin bagus. Dan Indonesia ini kita duga di negara ASEAN itu apakah yang terbaik atau di tengah atau yang masih perlu mengejar ketertinggalan nih Pak? Ya, kita Indonesia ini ya masih di kelompok karena turun lagi kepada middle income trap ya dari upper tadi. Nah, kemudian di tingkat ASEAN itu Gini ratio di Indonesia itu relatif tinggi, Pak. Relatif tinggi. Berarti kita harus segera menurunkan ya? Menurunkan. Dibandingkan Gini ratio di Malaysia, apalagi Singapura, ya kan, Thailand itu kita masih lebih tinggi. Baik Pak Mujimana, saya melangkah ke yang lebih konkret. Saya akan coba untuk membawa kita untuk landai dikit untuk bisa mendarat lagi. Menurut Pak Mujiman, apa dong langkah konkret ya yang bisa dilakukan anak bangsa dalam turut memajukan bangsa ini, negeri ini, menyambut bonus demografi tersebut?
Apa langkah konkret anak-anak bangsa kita yang bisa lakukan? Ya, tadi saya katakan bonus demografi itu gambaran tentang struktur umur penduduk kita ya, yang didominasi oleh penduduk usia produktif itu kan. Nah, usia produktif kita kan tentunya kelompok-kelompok milenial lah yang akan banyak berbicara nanti kan di era itu gitu kan. Nah, oleh karena itu kelompok-kelompok milenial ini ya, bahkan sekarang sudah masuk di generasi Z ya. Nah, itu yang harus mempersiapkan diri untuk memasuki era ekonomi, era global yang karakter dunia kerjanya itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, dan saya kaget waktu sensus tahun 2020 Pak Munjiman, ternyata 60% itu didominasi oleh anak-anak muda ini ya, millennial generation, Y generation, Z generation, generation post Z dan sebagainya. Ya. Jadi para generasi milenial dan generasi Z ini harus memahami betul bagaimana sih gambaran dunia kerja di era industri 4.0, masyarakat 5.0 dan sebagainya itu ya. Yang dikenal dengan era digital, sekarang sudah orang bicara metaverse segala kan gitu kan. Ya, jadi dunia kerjanya itu totally different. Kalau sekarang masih diikat dengan peraturan perburuan ya yang ketat ya kan. Benar. Nanti dunia kerja nggak seperti itu. Sekarang kita total ya. Ngatur ekonomi sharing aja masih bingung kan. Jadi misalnya pengemudi sebutlah yang melalui online itu ya, ojek online ya. Nah, itu kan nggak jelas dia itu karyawan atau bukan gitu kan. Itu masih belum jelas ininya ya, statusnya, regulasinya seperti iya, karena economic sharing kan. Economic sharing. Dia punya modal kendaraan gitu kan. Perusahaannya sendiri malah nggak punya kendaraan kan. Model kemitraan itu harus kemitraan. Kayak apa ya? Sekarang bagaimana itu regulasi untuk melindungi pola ekonomi seperti itu yang tumbuh berkembang sehingga semua pihak mendapatkan kemanfaatan ya. Baik. Ya memang semua berubah secara cepat ya, dari segi pelayanan transportasi yang tadinya ada ojek yang mangkal sekarang diganti ojek online. Kemudian dari segi layanan membeli tiket sekarang sudah bisa online, berbelanja bisa online, dan kita sekarang masuk ke dunia yang serba digital. Bahkan tadi Pak Mujib menyebut metaverse ya, di mana Facebook sekarang sudah mulai invest untuk menggrab metaverse, sekarang dibicarakan di mana-mana, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saya akan tutup diskusi kita ini dengan apa dong tip praktis bagi para pencakar di sana itu, yang di luar sana yang banyak sekali itu Pak Munjiman. Para pencakar yang sebagian besar tadi Pak Munjiman sudah singgung adalah milenial tadi, anak muda, dalam menyiapkan dirinya menjadi siap kerja dan masuk dalam barangkali dunia kerja yang totally different tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya. Jadi yang pertama dia harus memahami tentang karakter dunia kerja ke depan itu seperti apa. Nah, kemudian dia harus memahami dan mengetahui untuk masuk ke dunia seperti itu apa persiapan yang harus dilakukan dari aspek knowledge, skill, attitude, ya kan? Kompetensinya yang harus dipelajari dan sebagainya dikuasai. Yang jelas pasti digitalisasi itu harus dikuasai oleh semua generasi muda ya. Nah, kemudian janganlah membayangkan mencari kerja ke depan itu datang ke kantor bawa CV gitu kan. nggak akan begitu lagi. Jadi dan pekerjaan ke depan itu akan banyak didominasi oleh pekerjaan yang tidak dalam hubungan kerja tetap. Benar. Nah,
Jadi dan biasanya generasi muda itu juga nggak tahan bekerja lama di satu tempat itu juga biasanya tuntutannya itu selalu tinggi gitu kan. Nah, ini tantangan bagi HR juga itu. Ya, Tantangan buat HR ya. ya dengan HR bagaimana menahan potensi SDM yang hebat itu kan. Benar. Ya. Baik Pak Muniman. Jadi Pak Muniman, jadi ada 3 tadi yang saya bisa intisarikan. Apa dong tips buat para anak-anak muda kita yang sekarang berstatus pencakar ini? 1, memahami karakter dunia kerja sekarang. Ya. Sekarang banyak sekali kita kenal ada gig ekonomi yang serba part-timer, ya, serba flexi hours dan sebagainya. Ya, betul. Kemudian persiapan kompetensi apa yang harus disiapkan, ya. Kalau kita merujuk kepada World Economic Forum atau beberapa konsultan ternama di dunia, itu menyebutkan misalnya ada kompetensi-kompetensi baru yang harus dikuasai, adaptability, Ya. ada creative thinking, design thinking, ada growth mindset, ada creativity, dan masih banyak lagi yang iya, dan itu harus benar-benar disiapkan oleh anak-anak muda kita untuk bisa masuk dunia usaha dengan format yang totally different tadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengenali yang kalau boleh saya sebut employment pattern. Yang dulu mungkin zaman saya ya, barangkali mungkin Pak Mujiman juga mengalami, kita sekolah, kuliah, lulus kuliah tuh mikirnya itu ngelamar pekerjaan di perusahaan atau jadi ASN, gitu kan, atau jadi pegawai negeri, ya kan. Nah sekarang employment pattern-nya berubah. Jadi bisa aja nggak perlu seperti itu. Ya udah bikinnya startup sendiri, atau bikin usaha sendiri. Mungkin dengan metaverse nanti beda lagi pekerjaan. Harus siap masuk ke sana. Baik, jadi itu kira-kira Pak Mujiman. Terima kasih sudah mendapatkan esensi. Nah, Pak Mujiman, kalau ada closing statement yang Pak Mujiman ingin sampaikan kepada sobat kompetensi di seluruh Indonesia ini apa? Silakan Pak Mujiman. Ya, dalam menghadapi bonus demografi itu untuk menjadi potensi itu menjadi berkah, ya. Itu harus menjadi gawe bersama, secara sinergik, gitu ya. Baik dari kalangan pengambil kebijakan, government itu terutama ya, mengeluarkan kebijakan dan sebagainya, haruslah berorientasi pada tadi Pak, employment creation itu ya. Nah itu dari kalangan pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Para politisi pun juga harus mendukung ke sana. Ya. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan itu janganlah atau sudah saatnya lah untuk mereview kembali apakah sistem format pendidikan pelatihan kita itu masih relevan dengan dunia yang berubah secara cepat dan luar biasa tadi kan. Ya kadang-kadang itu ya di perguruan tinggi atau di lembaga pelatihan atau bahkan mungkin di politeknik ya. Jadi kita belajar dari semester 1, semester 8 selesai, lulus, ternyata ini pelajaran ini sudah tidak relevan lagi dengan dunia kerja gitu. Itu bisa terjadi. Tantangannya luar biasa. Kemudian yang ketiga, para milenial sendiri, para generasi muda ini sendiri juga harus merubah orientasi dan pola, ya, menyiapkan diri. Iya, benar. Dalam memasuki dunia kerja itu, ya 3 itu. Ya. Jadi malah 4 sih sebenarnya. 1 adalah pemerintahnya, yang 2 lembaga diklatnya, yang ketiga adalah si pemudanya itu sendiri ya, generasi milenial itu sendiri, yang keempat dunia kerjanya, dudinya Pak. Baik. Ya, baik Pak Mujiman, sekali lagi terima kasih atas esensi, hikmat, guideline, guidance, dan juga sharing dari thought Bapak. Baik, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia, demikianlah obrolan saya dengan seorang tokoh Bapak Mujiman, yang beliau adalah sudah malang melintang di dunia ketenagakerjaan, dan kita hari ini beruntung mendapatkan beberapa tips dari beliau. Baik, terima kasih sudah menonton channel ini. Saya Yunus Trionggo, dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu kembali di sesi-sesi saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten.